Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama senior analis Infovesta Utama, Praska Putrantio. Selamat pagi, Mas Praska. Ya, selamat pagi. Oke, Mas Praska, pagi tadi setelah kemarin ditutup di zona hijau, tadi pagi IHSG dibuka menguat di level 5.773, menguat 0,24%. Bagaimana prediksi Anda kinerja IHSG hari ini? Ya, pergerakan bursa kita memang hari ini tampaknya cenderung relatif fluktuasi ya di tengah perdagangan bursa Asia yang ini tampaknya agak memerah karena masih minimnya sentimen dari bursa Wall Street dan ditutup karena libur Thanksgiving. Selain itu juga kabar dari bursa Eropa juga masih pergerakannya masih relatif variatif dan cenderung negatif ya di tengah kabar dari AstraZeneca ini kan pastinya masih belum terlalu firm ya. Di samping itu juga masih menunggu data ekonomi Tiongkok yang akan dirilis di hari ini berupa industrial profit yang mana ini membuat bursa Asia agak sedikit memerah dalam pembukaan. Dan pergerakan bursa kita untuk hari ini juga meskipun mengalami penguatan, namun investor asing tampaknya mencatatkan net sell meskipun relatif tipis sekitar 4,2 miliar dan yang menggerakkan pembukaan hari ini sektor pertambangan dan perkebunan ini menjadi pemimpin untuk penguatan indeks hari ini dengan range perkiraan untuk hari ini IHSG diperkirakan bergerak menguat tipis ya di kisaran 5.700 sampai 5.781. Oke, dengan adanya isu vaksin di Amerika yang akan dirilis pada bulan Desember, tapi di Indonesia justru ditunda. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan indeks? Ya, untuk pergerakan indeks tentu saja memang akan ada pengaruh, hanya saja ini menurut saya investor lebih cenderung mengapresiasi ya kejutan-kejutan atas temuan vaksin meskipun ini masih dalam langkah di luar negeri seperti itu, karena melihat di tengah kondisi pandemi ini yang terus meningkat secara jumlah kasus dan di dalam negeri pun juga secara jumlah kasus juga cenderung meningkat, dan kita perkirakan ini dampaknya mungkin akan mulai dirasakan lebih ke arah rawan profit taking di memasuki bulan Desember nanti seperti itu. Oke, untuk data pengangguran di Amerika Serikat, apakah berpengaruh cukup signifikan terhadap IHSG? Untuk data pengangguran kemarin yang dirilis di mana klaimnya itu sekitar 778.000 di atas ekspektasi 733.000, ini kita melihat bahwa data tersebut tampaknya memang tidak cukup kuat membuat indeks tertekan. Justru indeks cenderung terus naik. Kenapa? Karena dari sisi The Fed Bank Sentral pun masih melihat adanya peluang untuk dilakukan penyesuaian mengenai stimulus ya ekonomi untuk membuat ekonomi recovery terus berkelanjutan. Samping itu juga ada kabar baru lagi dari Bank Sentral Eropa di mana akan mensinyalkan di Desember nanti itu rencana tambahan stimulus yang mana untuk bisa mendongkrak inflasi meskipun secara spesifikasinya ini belum dijabarkan. Oke, ini risalah pertemuan The Fed bulan November ini telah dirilis. Ini bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan indeks sendiri? Ya, untuk pergerakan indeks sendiri untuk risalah The Fed ini memang untuk bursa regional Asia dan bursa Amerika Serikat menurut saya di sini agak sedikit terpengaruh perdagangan hari kemarin dan hari ini ya. Namun kita melihat bahwa untuk bursa kita tampaknya ini masih agak cukup resilient sekali, cukup kuat. Kenapa? Karena kita ditopang oleh penguatan saham-saham komoditas di mana yang mana harga komoditas itu sendiri seperti saham pertambangan logam dan energi ya, batu bara dan juga minyak mentah serta CPO ini juga terus mengalami penguatan seperti itu. Ini kemarin kalau kita mencermati statement dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa ekonomi Indonesia ini terbaik kedua setelah Tiongkok. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif bagi IHSG? Ya, secara pergerakan memang hal tersebut tentu saja bisa menjadi dampak positif ya. Kenapa? Karena di samping itu juga kita kebijakan suku bunga Bank Sentral di samping juga diberikan kejutan dipangkas ya, 25 basis point dan juga LPS rate juga turun menjadi 4,5% ini menurut saya juga memberikan ruang likuiditas yang besar di samping tadi ya bukti bahwa atau klaim bahwa ekonomi kita ini berpotensi recovery terbaik kedua setelah Tiongkok, dan ini juga tercermin juga pada kinerja IHSG kita ini yang sudah menguat month to date hingga 25 November ini yang mencapai lebih dari 10%. Artinya memang secara year to date sendiri pun juga pelemahan sudah di bawah minus 10% seperti itu. Oke, Mas Praska, ini sektor apa saja yang bisa menopang pergerakan IHSG? Ya, untuk yang masih bisa menjaga hingga akhir tahun, apalagi ini kan memasuki Desember, ekspektasi window dressing ya. Ini kita melihat sektor perbankan, sektor keuangan, perbankan, sektor properti konstruksi serta sektor pertambangan ini masih menjadi motor bergerak IHSG. Oke,
Kalau kita menyangkutkan ini dengan apa ya namanya isu yang saat ini sedang dinanti, yakni pemotongan apa namanya libur panjang, ini pengaruhnya seperti apa sebetulnya? Ya, memang ini bagi investor menurut saya tidak terlalu signifikan. Kenapa? Ini lebih kepada aktivitas yang mobilisasi. Kenapa? Karena kan dikhawatirkan menimbulkan kasus baru, lonjakan kasus baru yang lebih tinggi lagi seperti itu. Namun saya rasa investor lebih melihatnya tuh lebih ke arah jangka menengah panjang, di mana optimisme atas vaksin nanti yang diharapkan rilis di awal tahun 2021 nanti ini bisa sedikit memberikan stimulus ya untuk ekonomi bisa lebih cepat lagi untuk pemulihannya. Oke, terakhir Mas Praska, rekomendasi saham dari Anda yang perlu dicermati apa saja? Ya, untuk saham-saham, investor bisa mencermati saham-saham dari konstruksi ya, dan juga properti, seperti ada Ciputra, ada saham BEST ya, kemudian ada dari infrastruktur, ada Telkom dan sarana menarik atau tower, kemudian dari pertambangan ada Adaro batubara, kemudian dari perkebunan ada London Sumatera atau LSIP. Oke, baik. Terima kasih Mas Praska atas informasinya. Ya, terima kasih.